Wow, cinta di balik batu penjara. Di tengah sidang kasus narkoba yang lagi heboh banget, aktor Amar Zoni kembali jadi sorotan netizen karena adegan pelukan haru dengan Dr. Camelia di ruang sidang. Persidangan yang seharusnya serius berubah jadi momen yang sangat bucin. Apalagi saat momen Dr. K berulang tahun. Melalui adiknya, Aditya Zoni, Amar dengan tenang mengungkapkan bahwa dia memberikan kue serta puisi cinta untuk Dr. K. Gimana enggak nih guys? Amar yang tengah menghadapi kasus serius itu tetap dipeluk penuh kasih oleh Dr. K dan bikin geger publik. Kita soal Dr. Camelia ulang tahun ada yang diucapin Kasih kue apa? kasih kue Kasih sesuatu, kasih kue, kasih surprise. apa tuh? Surprise kata-kata. Kata-katanya apa Mar? Ada lah pokoknya lah. Tapi ada mungkin ada harapan apa? Ya harapannya pasti ya berdoa untuk dia bersabar lah. Kalau dia bisa bersabar ya kan, kita berjuang sama-sama di sini, berjuang untuk membuktikan sampai selesai persidangan ini. Ya bersabarlah menunggu saya. Kemarin juga ngasih surat ke Dirjen Pas untuk nanti. Oh itu sama Om John untuk masa Dirjen Pas, tapi katanya alhamdulillah sudah ada. Tapi Lewat Adit dan Panji seperti apa udah kemarin merayain ulang tahunnya? Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong, aku lagi sama temen-temennya Arumi, ibu-ibunya. Terus Adit nanya lagi di mana ya. Kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit, habis syuting bareng kan. Udah jadi dari situ Adit nyusulin aku, katanya ada titipan dari Bang Amar. Ya udah. Titipannya apa tuh Kak? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya apa sih Dok? Ya suratnya biasa lah, ucapan selamat ulang tahun, gitu-gitulah. Kayak gitu doang kok. Dok, Amar masih memperhatikan, artinya masih ngasih surprise walaupun tengah di Cipinang sendiri, seperti apa sih buat rasanya sendiri? Iya, emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Tapi justru aku nggak nyangkanya sama adik-adik segitu maunya disuruh sama abang gitu. Jadi aku speechlessnya justru sama adik-adiknya. Jadi kayak sedih gitu, ternyata adik-adiknya juga sampai segitunya sama aku gitu. Jauh banget tuh nyamperin aku. Tadi kan harapannya Bang Amar untuk sabar, untuk melewati ini semua. Ya, emang kuncinya cuma sabar, ikhlas. Ya udah apa yang terjadi jalanin aja. Kan masih banyak jalan kalau anda ini ada gimana. Dok, mungkin selain ucapan selamat ulang tahun di surat itu ada kata-kata romantis nggak sih Dok dari Bang Amar? Ya intinya sih kata-kata untuk aku ya, intinya sabar lah. Intinya di surat itu aku harus sabar dengan kejadian ini gitu. Di bawah nggak Dok kadonya? Enggak tahu kadonya apa, coba bawa suratnya, ada suratnya ini. Surat buat PH nih. Dok selalu setia mungkin menemani Amar sampai sekarang gimana nih? Jangan balik lagi kan waktu kejadian ini kan hubungannya lagi sama aku. Kayak egois nggak sih kalau tiba-tiba ada masalah gini aku tinggalin, kan aku egois banget jadinya. Jadi tunggu ini sampai selesai baru pikirin gimana. Aku cuma lagi fokus ke sini aja. Tapi artinya sedihnya seperti apa sih Dok di tengah kondisi Sedih lah kan karena tahun lalu mikirnya kita udah sama-sama gitu kan. Wah besok tahun ulang tahun aku udah sama-sama, udah bulan puasa udah bareng-bareng gitu. Jadi kan berhubung ini ada kejadian kayak gini ya udah harus sabar. Intinya Bang Amar bilang sabar ya sabar. Dok, selain alasan yang tadi mungkin sosok seperti apa sih Amar sampai akhirnya dokter mau gitu nungguin dia sampai selesai? Balik, kalau masalah nungguin balik lagi ya. Kan dibilang egois banget sih tiba-tiba aku ninggalin dia, masalahnya lagi sama aku gitu. Itu kan egois lah gitu. Jadi selesain dulu masalah ini sampai selesai, nanti kedepannya takdir Allah jodoh, alhamdulillah nggak jodoh pun juga nggak jadi masalah. Mungkin Bang Amar bukan terbaik buat aku juga bukan terbaik buat Bang Amar. Selain baik mungkin sosok seperti apa gitu? Baik, penyayang dia effortnya lihat aja, suruh adanya datang hari Jumat ke pas suruh beli bunga, justru effort aku yang nggak menyangka tuh dengan adik-adik itu sampai segitunya dia. Dok, Amar sendiri kan ingin bertemu anak-anak, mungkin udah ada pembicaraan soal itu. Aku sering bilang ya, itu bukan ranah aku, coba tanya ke Adit aja. Oke. Tapi sejauh ini sudah ada respon belum sih Dok? Mungkin Adit datang kok, Adit udah datang nih nggak nol. Tanya Adit ya, kalau soal itu aku udah sering bilang ke Bang Amar, jangan nanya ke aku, tanya ke Adit aja untuk urusan itu, karena bukan ranah aku, bukan ranah aku dan belum ranah aku. Kalau mungkin kalau aku udah jadi istrinya
kalian nanya nggak apa-apa, sekarang kan belum ada apa. Soal dia keberatan dipindahkan ke Nusa Kambangan itu udah Pastilah, coba. karena dia ngerasa dia bukan penjahat besar gitu, dia cuma penyalahguna, jadi wajar aja dia ngerasa nggak profesional aja kalau dia dipindahin, dia ngerasa apa sih mau dibunuh perlahan-lahan ya Pak, yang wawancara kemarin kayak gitu yang seperti itu, jadi yang wajar karena dia ngerasa bukan penjahat besar. Jadi, Mentalnya sempat terganggu gak sih? pastilah, pasti waktu terakhir dikunjungin sama adiknya hari apa? Hari Senin lalu yang nggak ada sidang itu adiknya cerita mentalnya jatuh banget saat dengar dia mau dipindahin. Berarti dia berharap untuk tetap di Ya, stay sini. pasti sampai dia juga bilang mungkin kalau gue nanti dipindahin ini terakhir kali gue ketemu lagi gitu. Pokoknya jadi sempat down gitulah, adalah pasti manusia sekuat-kuatnya orang pasti ada downnya. Kisah cinta Amar dan Dr. Camelia makin jadi perbincangan karena momen intim mereka terekam kamera di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dr. Camelia bahkan tampak setia menghadiri sidang meski sedang sakit demi berdiri di samping Amar yang tengah berjuang menghadapi kasus narkoba. Sukacita netizen juga datang dari video lain yang menunjukkan Amar mengelus pipi sang dokter setelah berpelukan. Thank you. Amar. Amar. Katurin jam. Ini kanan dikit lagi. Kayak apa? Kayak bu, nyanyi semua. Penternya trek. Di sisi lain nih guys, drama hukum Amar semakin pelik. Kasus ini jadi ketiga kalinya Amar Zoni terjerat masalah narkoba sejak tahun 2017. Dan kali ini dia didakwa terkait dugaan peredaran narkoba dari dalam rutan Salemba. Padahal sempat ditahan di Lapas Nusa Kambangan dan dipindahkan ke rutan Cipinang untuk kebutuhan persidangan. Ibu Rika kemarin ada kabar kalau Amar Zoni sudah dipindahkan ke Lapas Cipinang, apa benar itu? Iya, betul. Seperti yang sudah kami sampaikan juga mungkin ya ke rekan-rekan media juga yang lain, bahwa Amar Zoni dipindahkan sementara dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta kemarin hari Sabtu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, tiba di Lapas Narkotika Jakarta, dilakukan administrasi penerimaan rolling dan lain-lain, termasuk juga pemeriksaan kesehatan. Setelah itu penyampaian hak dan kewajibannya dan ditempatkan di kamar atau penempatan khusus di salah satu kamar, mereka berlima di situ dan dengan pengamanan khusus juga. Bu, kalau boleh tahu berangkat dari Nusa Kambangannya sama tibanya di Lapas Cipinang kapan dan hari apa? Berangkat itu kami dapat informasi dari Bapak Kak Lapas Karanganyar itu sekitar pukul 11 siang dengan bersama memang bertanggung-jawaban dari kejaksaan ya, Kejaksaan Jakarta Pusat dengan pengawal Polres Metro dan juga didampingi oleh petugas dari Lapas Karanganyar itu sendiri sampai tiba di Jakarta ataupun Lapas Narkotika Jakarta itu kemarin sekitar 18:06 waktu Indonesia Barat sekitar itu. Untuk berapa lama Amar Zoni pribadi? Seperti surat keputusan dari Bapak Dirjen menanggapi atau merespon surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah selesai penempatan itu sementara sampai dengan persidangan. Setelah itu pihak peminjam atau dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat wajib mengembalikan lagi Amar Zoni dan kawan-kawan untuk menjalani lagi pidananya di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan.
Itu selama persidangan yang berlangsung atau hanya satu kali jika diperlukan untuk menjadi saksi, Bu? Sesuai dengan penetapan dari hakim ya. Berarti kebutuhan dari persidangannya seperti apa? Berarti tidak menutup kemungkinan nggak sampai putusan ya, Bu? Ketika Kita lihat dibutuhkan nanti kalau memang saja. sudah tidak ada lagi persidangan ya harus kembali lagi menjalankan lagi pidananya di sana. Dan yang bikin netizen makin heboh nih guys, status tahanan tak membuat hubungan Amar dan Dr. Camelia surut. Justru kehadiran Dr. Camelia di ruang sidang, pelukan mesra, obrolan penuh dukungan, bahkan beberapa kali Amar selalu mencuri pandang pada Dr. K di ruang sidang. Momen bucin lain pun jadi konsumsi viral publik. Tak hanya itu guys, Amar juga terlihat terus memperjuangkan proses hukumnya hingga berita terbaru dia menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum melalui Camelia ke presiden. Bikin netizen makin penasaran kelanjutan kisah cinta dan kasusnya. Tapi pertanyaannya nih guys, sampai kapan kesetiaan ini bertahan? Akankah vonis nanti justru menguatkan hubungan mereka atau menjadi ujian terberat bagi cinta yang sedang disorot publik? Yuk kita tunggu aja bab selanjutnya hanya di Celebtube TV. Ini ya, kita kamu bawa nih. Ini aku sudah buat bikin surat permohonan. Ini buat sebuah permohonan kepada presiden. Yang isinya surat permohonan untuk perlindungan dan bisa ini Amar majuan dikit Mas. Iya. Ini surat permohonan untuk perlindungan dengan permohonan grasi atau amnesti atau amusili. Ya, kepada Bapak Presiden gitu ya, kami bermohon nanti kamu tolong sampaikan juga ya. Dan nama bagaimana coba bisa disampaikan kepada Bang menyampaikan ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah mengatas narkotika. Jadi Pak Mama mengajukan permohonan amnesti dan juga permohonan pelindungan. Ya. Alasannya sendiri kenapa Bang Amar mengajukan hal tersebut, Bang? Karena memang pada petikan dari Bapak Presiden kan sudah jelas kalau para pengguna khususnya public figure itu kan harus wajib direhabilitasi. Jadi kami bermohon mudah-mudahan dengan pengiriman permohonan ini bisa diberikan sebuah amnesti untuk rehabilitasi ataupun selesai lah semua gitu, mendapatkan kesempatan lagi gitu loh. Karena biar gimana pun kan saya juga sudah banyak beberapa, saya lah yang harus ngomong lah ya. Jadi ibu lah yang harus ngomong bagaimana saya mau mengharumkan Indonesia. Bagaimanapun saya kan warisan aset. Ya, jadi sebagai aset bangsa ini kan jadi sudah membawa nama bangsa di tingkat nasional, bahkan internasional, kemudian juga sebagai seni itu kan sudah memberikan banyak produksi-produksi yang bisa digunakan, dijadikan sebagai suatu contoh lah gitu. Tetapi dengan kejadian ini semua dan hadir para saksi semua, ini semua adalah membuka mata kita semua, sehingga kita juga akhirnya kan tahu bahwa yang sebenarnya adalah begini, bagaimana perlakuan terhadap penyalahguna narkotika. Nah itu yang harus diperhatikan, karena penyalahgunaan narkotika yang tadi disampaikan oleh saksi itu adalah yang sakit etik. Jadi sakit etik itu tidak bisa saat ini sakit, saat ini sembuhkan. Jadi ada suatu prosesnya. Begitu juga tadi dengan saksi ahlinya bahwa proses healingnya, di pemulihannya itu dalam proses yang panjang. Sehingga ketika sudah selesai rehabilitasi itu pun harus ada recovery.